Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, tentunya membakar semangat kita ya. Karena jujur kalau saya setiap mendengar lagu Indonesia Raya di semua program dan event kita, semangat saya jadi timbul lagi untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk negara ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, izinkan saya memulai dengan menyapa dulu seluruh praktisi yang sudah hadir, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Suatu kegiatan yang kita sangat tunggu bersama ya untuk bimbingan teknis ini, dan hari ini kita akan menyambut dua narasumber yang akan membagikan paparan serta materi, dan mungkin Bapak Ibu nanti juga akan bisa bertanya jawab dan diskusi langsung dengan para narasumber. Namun saya ingin menyapa dulu selamat siang kepada Kepala Program Wirausaha Merdeka 2023 Bapak Gamaliel Wani, dan narasumber kami Bapak Adrian Bani Kansil selaku Manajer Program Praktisi Mengajar, dan Bapak Brian Ervanda Putra selaku Supervisor Praktisi dan Mahasiswa Program Praktisi Mengajar. Dan pastinya selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, para praktisi hebat yang sudah bergabung pada siang hari ini. Siang hari Jakarta, mohon maaf saya ralat, mungkin pagi hari atau sore hari atau bahkan malam di belahan dunia sana. Terima kasih sudah bergabung, dan kali ini saya akan langsung masuk ke agenda utama. Saya tidak akan sendiri karena sesi narasi, sesi paparan dan juga bimbingan teknis akan dibawakan oleh rekan saya, seorang moderator yang cukup andal, sudah bergabung bersama kita Ibu Sulistiawati. Sudah ada panggilan hangatnya. Baik Bu Lis, saya serahkan kepada Bu Lis untuk diskusi siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Novel, sambutan atau sapaan hangat juga ya, Ibu Novel Larasati. Terima kasih tadi sudah mengawali acara kita, Mbak Novel. Tentu saja selamat siang, selamat sore, atau selamat petang, seperti yang tadi disampaikan Mbak Novel. Untuk Bapak Ibu, salam sejahtera, salam Om Amir Namastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu saja yang kami hormati Kepala Program Praktisi Mengajar dan Wirausaha Mandiri Kampus Merdeka, dan juga Bapak Ibu pimpinan asosiasi praktisi dunia usaha dan dunia industri, serta Bapak Ibu praktisi hebat yang hadir pada kali ini, melanjutkan dari kegiatan sosialisasi dan grand launching yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Tentu saja pada kali ini kita ingin membahas secara detail seperti yang disampaikan Mbak Novel tadi terkait dengan teknis. Nah, di sini hadir narasumber hebat kita, Pak Adrian Bani Kansil. Pak Adrian, selamat siang, selamat petang, selamat sore, Bapak. Selamat sore, selamat siang, selamat petang, selamat sore, Bu Lis dan Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Adrian. Hadir juga di sini Pak Brian Ervanda Putra. Selamat siang, petang, malam, sore, Pak Brian. Selamat semangat terus ya, Bu Lis ini. Tetap semangat, Pak Brian. Tentu ini saat yang dinanti-nantikan karena di sini hadir Bapak Ibu praktisi hebat yang mungkin sudah ikut hadir dalam berpartisipasi untuk program praktisi tahun 2022 ataupun akan berpartisipasi untuk tahun 2023. Nah, di sini kita akan berbagi dengan Pak Brian dan Pak Adrian berbagai hal terkait dengan program praktisi mengajar. Untuk lebih lengkapnya, saya persilahkan di sini saya Sulistiawati akan membersamai beliau berdua untuk diskusi terkait dengan praktisi mengajar. Silahkan Pak Brian untuk menyampaikan paparan materinya, nanti akan disambung dengan Pak Adrian terkait dengan diskusi kita. Silakan Pak Brian. Baik, terima kasih Bu Lis. Semangat pagi, siang, sore, petang, malam ya Bapak Ibu praktisi hebat luar biasa yang dengan antusias untuk mengikuti BIMTEK praktisi ini untuk bisa melanjutkan kolaborasi bersama dengan para dosen untuk mahasiswa kita gitu ya terkait dengan program praktisi mengajar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kami ucapkan sekali lagi apabila tadi sudah menunggu gitu ya terkait dengan proses BIMTEK kali ini, karena memang ada sedikit gangguan teknis. Ada beberapa yang sudah WhatsApp saya juga gitu ya, Mas saya pengen tahu nih apa yang akan di-share gitu ya pada acara hari ini tentang BIMTEK, bagaimana penggunaan platform. Dan hari ini Bapak Ibu, detik ini juga kita akan share bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa menggunakan platform supaya bisa nanti mengikuti program praktisi mengajar di angkatan kedua ini. Baik, langsung saja. Boleh Mas Fuad dibantu untuk share screen-nya. Baik.
Baik Bapak Ibu, izin kami akan share terkait dengan bagaimana penggunaan platform dalam di website Praktisi Mengajar seperti itu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pada tahun kemarin itu websitenya adalah di praktisimengajar.id seperti itu ya. Tetapi untuk saat ini kami sudah tersentralisasi di Kemendikbud di Kampus Merdeka sehingga website yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah di praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya boleh next. Oke, hari ini kita akan membahas 3 hal ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat juga melihat ya PPT atau paparan ini untuk bisa menjadi panduan Bapak Ibu mengisi dan melengkapi yang ada di dalam platform. Yang pertama kita akan membahas tentang panduan pendaftaran akun praktisi. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun atau bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti program Praktisi Mengajar, silahkan nanti bisa melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Kemudian kedua, bagi Bapak Ibu nanti ketika sudah melengkapi informasi dan hal-hal yang dibutuhkan di dalam platform akan ada dilakukan verifikasi dan apabila sudah lolos verifikasi maka bisa melakukan pencarian mata kuliah oleh praktisi seperti itu. Kemudian nanti pada bagian ketiga saya akan menyampaikan juga dan juga nanti Mas Adrian bisa support juga terkait dengan pusat bantuan seperti itu. Baik, selanjutnya yang pertama kita akan berbicara terkait dengan panduan pendaftaran akun praktisi. Selanjutnya baik, Bapak Ibu dapat mengakses ya pada laman berikut ini praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Bagi Bapak Ibu misalnya mengakses juga ke praktisimengajar.id nanti juga akan diarahkan ke website yang terbaru seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu seorang praktisi itu nanti bisa langsung klik pada tombol yang tersedia di sana yang berwarna merah itu adalah daftar sebagai praktisi seperti itu. Tetapi apabila Bapak Ibu sudah merasa melakukan pembuatan akun atau mungkin mengikuti program Praktisi Mengajar pada angkatan kemarin, Bapak Ibu dapat mengikuti atau masuk melalui masuk atau login seperti itu ya. Di bagian atas setelah beranda ya Bapak Ibu bisa lihat di sana ada masuk atau login. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu membuat akun-akun baru dan Bapak Ibu tinggal memperbarui data yang ada di sana. Oke, mungkin itu. Kemudian selanjutnya ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran, itu Bapak Ibu diminta untuk memberikan nama lengkap, kemudian email aktif ya. Saya berikan catatan bahwa Bapak Ibu harus memberikan email aktif, kemudian nama lengkap itu sesuai dengan KTP. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena kami akan bisa melakukan verifikasi melalui KTP yang nanti akan Bapak Ibu kirimkan, sehingga Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian email aktif, kemudian yang ketiga adalah kata sandi. Dengan kata sandi itu adalah 8 karakter, 1 huruf besar, 1 angka, dan 1 tanda baca. Seperti itu. Sehingga bagi Bapak Ibu nanti dapat melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan klik tombol daftar. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu sudah klik tombol daftar, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Registrasi berhasil, silahkan periksa email Anda untuk melakukan verifikasi akun Anda. Nah, seperti ini. Jadi, Bapak Ibu diminta untuk membuka emailnya untuk bisa melakukan verifikasi. Baik, selanjutnya. Nah, pada bagian email, ini adalah tampilan dari email Bapak Ibu nantinya, seperti itu. Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan akun, ya, pengecekan atau verifikasi akun tadi dengan menekan tombol verifikasi akun yang ada gambar panahnya. Sehingga apabila Bapak Ibu menekan tombol warna hitam ini gitu ya, kemudian nanti akan diarahkan dan sudah terverifikasi seperti itu. Baik, kemudian oh iya, mungkin tambahan bagi Bapak Ibu, apabila misalnya pada inbox-nya tidak terdapat email ini, Bapak Ibu dapat mengecek folder spam atau folder-folder yang lain seperti itu, karena apabila nanti Bapak Ibu tidak menerima itu, mungkin biasanya akan masuk ke beberapa folder yang lain. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menerima itu dan tidak ada di folder-folder yang lain, nanti dapat menghubungi bantuan yang akan dijelaskan pada bagian akhir. Baik, selanjutnya. Nah, ketika sudah klik tadi ya verifikasi, kita akan otomatis membuka halaman ya seperti pada tampilan ini dan dapat memverifikasi akun dengan cara menekan tombol mulai verifikasi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah klik tombol mulai verifikasi ini, maka akan muncul
ya, login ke akun loginnya seperti itu. Nanti akan ada informasi seperti yang di bawah itu, Bapak Ibu. Berhasil memverifikasi akun diarahkan ke halaman login dalam 3 detik. Jadi Bapak Ibu bertahan di situ, gitu, kemudian akan diarahkan langsung ke halaman login dari website Praktisi Mengajar seperti itu. Apabila Mas misalnya nih 3 detik kok enggak ini ya, enggak berjalan lagi seperti itu, Bapak Ibu dapat langsung mengakses dengan website tadi, kemudian menu masuk atau login seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu itu terdapat misalnya Bapak Ibu tadi ketika membuat password ya, Bapak Ibu mengalami lupa seperti itu ya, karena passwordnya kan unik, jadi harus kita buat. Nah, ketika Bapak Ibu lupa terkait dengan passwordnya, Bapak Ibu dapat klik lupa kata sandi, kemudian memasukkan emailnya untuk bisa melakukan reset dari password yang Bapak Ibu buat seperti itu. Jadi jangan khawatir apabila nanti lupa, boleh melakukan ini untuk bisa memperbarui dari kata sandinya Bapak Ibu. Baik, kemudian selanjutnya. Nah, setelah login bagi Bapak Ibu tadi memasukkan nama untuk login, kemudian Bapak Ibu akan melihat halaman seperti ini, dan ini adalah dashboard yang ada di dalam Praktisi Mengajar. Ada profil, ada permintaan akses, permintaan kolaborasi, cari mata kuliah, ubah kata sandi. Nah, kita akan klik terlebih dahulu yang pertama ya, bagi Bapak Ibu ada pada bagian profil. Nah, pada bagian profil ini ketika diklik ada drop down ya, ada tanda panah ke bawah. Ketika itu diklik ada data diri, kemudian ada latar belakang, ada kolaborasi, kemudian ada persetujuan. Nah, 4 hal ini kita akan bahas satu persatu. Oke, siap. Lanjut. Nah, kemudian ketika kita mengisi profil yang pertama, itu ada 2 macam Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu warga negara Indonesia, nanti akan diminta menggunakan KTP, ya. Dan bagi Bapak Ibu dari warga negara asing, itu nanti bisa menggunakan paspornya, seperti itu, atau foto paspornya. Nah, saya akan bahas di sini. Yang pertama, itu adalah profil diri, profil data diri. Seperti itu, kemudian ada nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian ada nama lengkap dan gelar. Nah, saya highlight dulu ya Bapak Ibu pada kolom yang ketiga ini, nama lengkap dan gelar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki gelar, mohon nanti gelarnya dipisah untuk mengisi di platformnya. Nanti akan kami contohkan di setelah slide ini. Seperti itu ya. Jadi misalnya insinyur Brian gitu ya, kemudian di belakangnya misalnya ada MBA seperti itu. Nah, nanti insinyur dan MBA itu harus dipisah kolomnya dan memberikan nama asli sesuai KTP itu ada pada di tengah. Kemudian kemarin ada pertanyaan juga, Mas, kalau misalnya nama saya itu di KTP sudah ada gelarnya, misalnya insinyur siapa itu di KTP ada. Nah, itu diambil yang nama tengahnya aja, nama aslinya saja. Gelarnya tetap kita pisah. Seperti itu. Kemudian alamat sesuai dengan KTP atau bagi WNA adalah sesuai dengan paspor. Kemudian ada nomor handphone ya bagi Bapak Ibu yang dari Indonesia atau WNI itu diharapkan yang terhubung dengan WhatsApp. Kenapa? Karena supaya nanti kami bisa memberikan kemudahan dari koordinasi bersama dengan Bapak Ibu, dan apabila nanti Bapak Ibu diterima oleh perguruan tinggi dan akan berkolaborasi dengan dosen, itu dosennya bisa menghubungi Bapak Ibu melalui WhatsApp juga. Kemudian kalau di WNA ya mungkin ada beberapa negara yang tidak menggunakan WhatsApp ya. Ini itu diisikan saja negara dari Bapak Ibu itu nomor handphonenya berapa seperti itu yang bisa dihubungi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tempat dan tanggal lahir dipastikan harus sesuai dengan KTP. Kemudian ada alamat domisili ya. Kemudian ada foto KTP dengan NIK terbuka. Nah, ini untuk foto KTP bagi Bapak Ibu, mohon untuk fotonya itu kalau bisa jangan terkena cahaya seperti itu ya. Biasanya ketika kita foto di bawah gitu ya, kemudian ada lampu di atas, maka kita akan terkena pantulan cahayanya. Nah, itu dihindari Bapak Ibu ya, sehingga bagi Bapak Ibu mohon KTP-nya difoto dengan sejelas-jelasnya dan juga paspornya seperti itu ya. Sehingga yang paling penting adalah NIK dan nomor paspor itu harus bisa dilihat seperti itu. Kemudian ada foto diri dengan ketentuan format foto .png, .jpeg atau JPEG. Seperti itu ya bagi Bapak Ibu. Baik, kemudian selanjutnya
Nah, ini berikut adalah tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini ada kolom ya, ada NIK, kemudian ada gelar ya, ada nama lengkap, ada gelar belakang dan sebagainya. Tadi sudah kami sampaikan di depan. Silakan nanti bisa diisi sesuai dengan kondisi real bagi Bapak Ibu, dan untuk gelarnya dipisah. Kalau ini untuk yang WNI ya. Jadi kalau di WNI ini yang akan diupload adalah KTP seperti itu. Ya, bisa dilihat secara seksama. Monggo nanti bagi Bapak Ibu sekarang kalau mau praktek langsung silahkan seperti itu ya. Supaya nanti ketika kita bisa tanya jawab bisa langsung kita berdiskusi di sana. Ini seperti itu. Kemudian ada jenis kelamin dan sebagainya. Oke ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang WNA, ini tanya sama persis seperti ini bagi Bapak Ibu, tetapi yang menjadi sorotan adalah pada nomor paspor dan juga uploadnya adalah upload paspor. Seperti itu. Oke, baik ya. Oke, selanjutnya. Ke-12 adalah kita tombol simpan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi, ini kami sarankan untuk sering-sering ya, klik tombol simpan atau perbarui data dan sebagainya apabila nanti tombol-tombol yang selanjutnya berbeda actionnya gitu ya. Kenapa? Karena apabila bagi Bapak Ibu tadi sudah mengisi tetapi lupa klik tombol simpan, maka apa yang bagi Bapak Ibu isikan itu belum tersimpan dengan baik di sistem kita seperti itu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan mengisi lagi itu akan mengisi dari ulang kembali seperti itu, mengisi dari awal kembali. Seperti itu ya, bagi Bapak Ibu kalau sudah langsung simpan saja. Kalau misalnya belum ya simpan lagi seperti itu ya. Jadi sering-sering untuk mengklik tombol simpan. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah tombol data diri tadi, di sebelah kanannya itu ada pekerjaan saat ini. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengisikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu PNS atau bukan, seperti itu ya, dari status kepegawaian, kemudian status aktif bekerjanya, aktif bekerja atau sudah pensiun, seperti itu. Kemudian profesi saat ini, bagi Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja di perusahaan multinasional, atau mungkin seorang pengusaha, atau atlet, atau seniman, dan sebagainya. Silahkan isi di kolom tersebut. Kemudian silahkan diisi juga nama perusahaan atau tempat bekerja Bapak Ibu, kemudian ada skala perusahaannya, ya, ada mikro dan sebagainya. Kemudian ada jabatan fungsional ya dari Bapak Ibu, ada sektor industri, badan usaha, jabatan, usia perusahaan, dan juga kalau ada portofolio atau profil perusahaan dapat diupload ke dalam tersebut ya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu wajib untuk mengupload CV, kurikulum vitae dari Bapak Ibu pada laman yang sudah disediakan, pada tombol yang sudah disediakan. Seperti itu. Kemarin ada pertanyaan, Mas saya seniman gitu ya, dan saya bekerja untuk diri saya sendiri dengan seniman seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengisi nama perusahaan? Nama perusahaannya adalah nama Bapak Ibu seperti itu ya. Apabila Bapak Ibu seniman atau kalau misalnya punya galeri gitu ya, bagi Bapak Ibu atau punya ya perusahaannya seperti itu. Nah, silakan diisi sesuai dengan apa yang ada seperti itu. Jangan lupa yang terakhir yang ke-14 adalah klik tombol simpan. Karena tombol simpan ini sangat penting ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tombol simpan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu dapat mengisi akun media sosialnya. Caranya seperti apa, Mas? Caranya adalah kalau tadi di pekerjaan saat ini, kita bergeser dulu media sosial. Nah, pada menu ini nanti akan ada tombol warna biru, yaitu tambah dan plus, seperti itu. Kemudian setelah kita klik ada di sana, ketika klik dengan tombol warna biru itu, maka kita bisa mengisi media sosial kita dengan nama media sosialnya dan juga URL itu adalah alamat media sosial kita. Seperti itu ya, sehingga bukan nama akunnya tetapi URL-nya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau Instagram gitu ya. Berarti misalnya kita bisa tulis di sana instagram.com/praktisi mengajar seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, dan ini adalah sosial media untuk pribadi ya, bukan perusahaan Bapak Ibu bekerja. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya tadi sudah upload, kemudian ingin merubah atau kok salah nih gitu ya, nama linknya atau apa, Bapak Ibu dapat mengklik ubah. Nah, kemudian nanti akan
tampil seperti kotak yang ada di layar seperti ini ya. Itu adalah LinkedIn bagi Bapak Ibu, silahkan masukkan juga di sana. Oke, selanjutnya. Oke, nah apabila Bapak Ibu misalnya, oh ternyata ini sudah tidak aktif, saya sudah masukkan tetapi tidak aktif dan nggak mau untuk dimasukkan ke dalam sini. Silahkan nanti bisa dihapus dengan tombol warna merah. Untuk hapus, kita ada verifikasi lagi. Untuk hapus media sosial praktisi, apakah Anda yakin ingin menghapus? Nah, ketika Bapak Ibu klik hapus, maka akan hilang datanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Untuk yang kedua, kalau tadi kita berbicara terkait dengan data diri. Jadi data diri tadi ada 3 ya Bapak Ibu, tentang informasi ya, sesuai KTP ya. Kemudian kita bisa upload foto dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita data diri tadi berkaitan dengan pendidikan seperti itu ya. Terkait dengan pekerjaan gitu ya Bapak Ibu, ada pekerjaan di kantor mana, jabatannya apa dan sebagainya, ada CV juga di sana. Yang ketiga adalah media sosial. Nah, selanjutnya adalah pada bagian yang kedua adalah latar belakang. Di latar belakang ini kami ingin mendapatkan informasi dari Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu adalah lulusan dari perguruan tinggi mana seperti itu ya. Nah, caranya adalah nanti klik tombol di bagian kiri itu ada latar belakang, kita klik di sana. Kemudian seperti yang di media sosial tadi, kita ada klik tombol tambah, kita klik tambah, kemudian akan masuk di sana informasi terkait dengan strata pendidikan, gelar, nama perguruan tinggi, jurusan, tahun kelulusan. Ya, silakan diisi dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita jangan lupa Bapak Ibu untuk klik tulisan pendidikan terakhir itu dicentang. Ya, pendidikan terakhir itu dicentang, kemudian Bapak Ibu silahkan mengupload ijazah yang Bapak Ibu miliki. Boleh Mas di next dulu. Nah, ijazah seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti muncul ketika pendidikan terakhir itu dicentang, itu akan muncul isian untuk upload ijazah dan silahkan upload ijazah Bapak Ibu untuk berada di sana. Seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu isi dengan selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya kemarin ada pertanyaan, Mas saya S2, itu yang saya upload yang S1 atau S2 seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu boleh upload S1 boleh, S2 boleh. Seperti itu. Tetapi nanti di sana akan kami cari informasi juga Bapak Ibu itu S1-nya tahun berapa seperti itu ya di bagian selanjutnya. Baik ya Bapak Ibu, dan jangan lupa klik tombol tambah seperti itu. Kenapa? Karena ketika tidak klik tombol tambah, maka data yang diupload tadi belum terupload dengan baik dan belum diterima oleh sistem kami. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat, kalau tadi berkaitan dengan pendidikan, di sini kita bisa upload terkait dengan pengalaman kerja Bapak Ibu. Ya, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan profil dari perusahaan Bapak Ibu dan jabatannya ada di mana. Nah, kalau di sini Bapak Ibu dapat mengupload nama perusahaannya juga ya. Kemudian tahun mulai, bulan mulai. Bulan mulai, misalnya saya mulai bekerja Maret tahun 2001. Nah, tinggal diisi di sana bulan Maret 2001. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, di situ ada bulan akhir. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu masih bekerja sampai sekarang, itu bisa dicentang sampai sekarang. Seperti itu. Baik, kemudian silakan diisi dulu tentang jabatan dan deskripsi pekerjaannya. Ya, apa saja yang dilakukan Bapak Ibu di dalam kantor, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk klik tambah. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian di sini akan ada tentang latar belakang dan pengalaman. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga ketika Bapak Ibu sudah mengisi di sana, tetapi ingin merubah, itu Bapak Ibu bisa klik ubah, kemudian nanti bisa diubah tanggalnya atau bulannya atau misalnya sudah resign gitu ya, boleh silahkan di-update di sini. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk klik tambah lagi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan keahlian Bapak Ibu. Ya, di sini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena nantinya di keahlian ini dapat kita di-match-kan bersama dengan perguruan tinggi atau dosen itu terkait dengan keahlian Bapak Ibu dan terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan di program praktisi mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu dapat yang pertama adalah mencari keahliannya. Misalnya saya keahlian di bidang marketing, sehingga di search, di kolom search itu ketik saja di sana pemasaran atau marketing seperti itu ya. Kemudian
Bapak Ibu bisa melakukan centang, ya, centang ke dalam keahlian yang Bapak Ibu miliki di sana. Dan ini Bapak Ibu tidak hanya satu, tetapi boleh beberapa. Misalnya saya punya keahlian di bidang marketing, kemudian saya memiliki keahlian di bidang desain, ya, atau saya punya keahlian di bidang web development atau apapun itu, silahkan nanti Bapak Ibu isi selengkap-lengkapnya, pilih mata keahlian Bapak Ibu sesuai dengan keahlian Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, apabila Bapak Ibu dapat melihat daftar keahlian Bapak Ibu dengan klik tombol tampilkan yang dipilih. Ada tombol warna biru di sana. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu dapat melakukan upload untuk sertifikasi yang Bapak Ibu miliki. Kalau di sini misalnya Bapak Ibu adalah seorang entrepreneur coach atau mungkin seorang financial planner kayak gitu ya, atau beberapa sertifikasi lain yang Bapak Ibu miliki, itu silahkan diupload di sini ya, kemudian diinfokan di sana gelar sertifikasinya apa, seperti itu ya, sehingga Bapak Ibu dengan adanya ini Bapak Ibu bisa semakin dilihat oleh perguruan tinggi untuk bisa semakin tinggi kemungkinan untuk dipinang dari perguruan tingginya. Baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan latar belakang, ada beberapa yang sudah kita bahas ya di baris kedua. Nah, saat ini kita akan membahas yang baris ketiga, yaitu berkaitan dengan kolaborasi. Di dalam kolaborasi ini, Bapak Ibu diminta informasi terkait dengan pola kolaborasi yang akan dilakukan bersama dengan kampus nantinya seperti apa. Misalnya, Bapak Ibu yang pertama di sini ya, kolaborasinya adalah Bapak Ibu pengen bisa hybrid, jadi aman aja, mau luring atau daring seperti itu ya, itu aman. Nah, silahkan diklik dua-duanya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya maunya cuman daring itu online ya Bapak Ibu ya. Kalau luring itu secara langsung datang ke kelas. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih di sini, kemudian jangan lupa klik simpan. Oke, kemudian yang selanjutnya pada bidang studi ya, di sini Bapak Ibu dapat memilih bidang studi yang sesuai dan relevan dengan Bapak Ibu seperti itu. Di sini ada banyak sekali bidang studi yang ada seperti itu ya. Dan Bapak Ibu pilih bidang studi yang sesuai dengan keahlian Bapak Ibu. Misalnya tadi saya mungkin mencontohkan dengan marketing. Nah, berarti di sana coba kita cari pemasaran atau marketing, atau misalnya bisnis analisis atau riset atau sumber manajemen misalnya seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu isi di sana, kemudian checklist ya, pada checkbox-nya itu diklik untuk bidang studi yang relevan dengan Bapak Ibu. Nah, tidak hanya satu, Bapak Ibu dapat mengklik di sana melakukan checklist hingga sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melihat silahkan bisa klik tampilkan yang dipilih di sana. Ada tombol warna biru, ketika itu diklik Bapak Ibu akan melihat apa saja yang sudah saya pilih. Baik, selanjutnya di sini ada upload ya modul atau program belajar. Pada bagian ini itu sebenarnya bagi Bapak Ibu yang misalnya sudah memiliki bahan paparan atau informasi terkait dengan PPT yang Bapak Ibu pernah menjadi seorang praktisi atau menjadi seorang trainer seperti itu ya. Nah, silahkan diupload di sini seperti itu. Misalnya saya marketing tadi, kemudian judulnya adalah marketing digital, misalnya seperti itu ya. Kemudian summary-nya, nah kita bisa bercerita di sana. Marketing digital adalah seperti ini, menggunakan sosial media dan sebagainya. Dan apabila ada modulnya, silahkan diupload di sana dalam bentuk PDF ya bagi Bapak Ibu ya, bukan PPT seperti itu. Baik, nah jangan lupa apabila sudah upload, nanti klik tombol tambah. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir untuk profil adalah persetujuan dari Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih untuk tipe kontribusinya. Kontribusinya ini adalah Bapak Ibu ingin ketika nanti terpilih dan terpinang menjadi seorang praktisi di dalam program praktisi mengajar, Bapak Ibu dapat memilih berbayar atau pro bono. Pro bono itu tidak berbayar karena mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak
membolehkan seperti itu ya, timnya atau karyawannya untuk mendapatkan funding dari pihak lain seperti itu. Nah, itu boleh memilih pro bono sehingga Bapak Ibu masih bisa berkontribusi di dalam program praktisi mengajar. Kemudian terkait dengan konsen preferensi, ini adalah untuk terkait dengan kontaknya Bapak Ibu seperti itu ya. Kontak terbuka kepada semua dosen, kontak terbuka kepada dosen perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi, atau kontaknya tertutup dan mewajibkan dosen untuk akses seperti itu ya. Request akses terlebih dahulu. Sehingga keamanan data dari Bapak Ibu itu sangat terjamin ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah selesai semuanya, tadi sudah diisi dengan selengkap-lengkapnya, kemudian Bapak Ibu dapat mengklik persetujuan kirim profil dengan menceklis tombol-tombol yang ada atau checklist yang ada di sana, seperti itu ya. Seperti saya setuju dengan pandangan wawasan kebangsaan dan kebinekaan Indonesia. Saya setuju dengan adanya kesetaraan dalam hal gender, etnis, agama, dan difabilitas. Kemudian jangan lupa klik simpan. Kemudian nanti di sana juga ada terkait dengan kebersediaan Bapak Ibu untuk berkontribusi dalam program praktisi mengajar, dan data yang Bapak Ibu isikan itu diisi dengan sebenar-benarnya dan bersedia untuk dilakukan verifikasi. Kemudian jangan untuk kirim. Nah, setelah proses ini Bapak Ibu sudah selesai untuk tahap yang pertama. Ya, dipastikan Bapak Ibu klik simpan dan kirim ya. Ini saya ulang-ulangi ya, karena kemarin ada beberapa yang sudah selesai mengisi tetapi lupa untuk simpan dan kirimnya sehingga belum masuk ke dalam verifikasi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu klik simpan dan kirim sampai nanti akan ada muncul gambar warna hijau seperti yang di bawah itu, berhasil memperoleh persetujuan dan berhasil mengirim profil. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu nanti silakan ditunggu akan dilakukan proses verifikasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah saya akan coba jelaskan berkaitan dengan panduan pencarian mata kuliah oleh praktisi. Nah, boleh selanjutnya, next. Bagi Bapak Ibu nanti apabila sudah terverifikasi dan sudah dinyatakan lolos dari sisi profil tadi seperti itu ya, Bapak Ibu dapat melakukan login kembali di dalam platform ya. Kemudian apabila lupa tentang kata sandi dapat mengklik lupa kata sandi. Next. Oke, nah yang pertama adalah ketika Bapak Ibu nanti sudah terpilih dan sudah terverifikasi, Bapak Ibu dapat memasukkan, dapat memilih atau mencari mata kuliah yang ditawarkan oleh Bapak Ibu dosen di dalam platform praktisi mengajar ini. Nah, yang pertama ada rumpun, ada perguruan tinggi, kemudian kita bisa melakukan pencarian di sana. Kita bisa melakukan filter juga seperti itu ya, sesuai dengan keilmuan yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu. Nah, ini pada catatan, praktisi yang dapat mengakses menu ini adalah praktisi yang statusnya di profil adalah diterima. Kalau kemarin pertanyaan, Mas, kira-kira saya berapa lama nih untuk diterima? Nah, untuk waktu diterima itu tidak tentu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saat ini ada ribuan verifikasi yang harus kami lakukan. Dan Bapak Ibu kami minta untuk sering update atau sering mengecek ya, melakukan cek di dalam platform praktisi mengajar ini seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu misalnya ingin melihat tentang perguruan tingginya seperti ini contoh ya, di mata kuliah teori budaya, prodi antropologi budaya, perguruan tingginya Universitas Gadjah Mada. Di situ ada detail program yang di sini adalah Bapak Ibu dapat melihat profil dari perguruan tinggi ini dan juga daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh DM seperti itu. Misalnya kalau di budaya ini ternyata selain antropologi budaya mungkin ada tentang kesenian Jawa seperti itu ya, atau yang lain. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik, itu bisa klik pada tombol saya tertarik pada sebelah kanan dari detail program. Selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu tertarik dengan mata kuliah ini, Bapak Ibu nanti bisa klik saya tertarik, kemudian berikan alasan Bapak Ibu kenapa perguruan tinggi itu harus memenang Bapak Ibu. Nah, kalau kita biasanya misalnya marketing itu kan jualan gitu ya. Nah, kita berusaha untuk menjual diri kita untuk bisa diterima oleh perguruan tinggi itu. Jadi Bapak Ibu silakan bercerita tentang oh ya, kenapa saya harus dipilih di sini? Karena mungkin saya memiliki pengalaman sekian tahun dalam bidang ini, kemudian saya mendapatkan informasi, memiliki insight terkait ini, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu silakan isi di sana,
Kemudian setelah mantap dan sudah memiliki alasan tertarik tadi, silahkan klik kirim. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu tadi sudah memilih perguruan tingginya, sudah tertarik seperti itu ya, tetapi Bapak Ibu berpikir-pikir lagi nih, seperti itu ya. Mungkin bisa jadi dari perguruan tingginya kok terlalu jauh gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu merasa, duh sepertinya saya ragu-ragu nih untuk ngajar ini gitu. Bapak Ibu boleh untuk melakukan batal tertarik ya, seperti itu. Itu dengan klik tombol warna orange untuk batal tertarik. Selanjutnya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu ya, perguruan tinggi dapat mengirimkan praktisi permintaan akses profil lengkap praktisi. Untuk melihat dan merespon permintaan tersebut, praktisi dapat membuka menu permintaan akses. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah memilih perguruan tinggi ya, itu pada kalau di sebelah kanan itu tulisannya adalah cari mata kuliah dengan gambar kaca pembesar. Bapak Ibu di atasnya itu ada tulisan permintaan akses yang di sana itu ada perguruan tinggi yang ingin mengenal lebih lanjut lagi dari Bapak Ibu. Istilahnya kalau orang pacaran itu, oh saya tertarik nih sama ini gitu ya. Nah seperti itu. Misalnya yang ada di sini Politeknik Negeri Malang. Nah di sini Bapak Ibu Politeknik Negeri Malang ingin permintaan akses di sana. Seperti itu. Nah apabila kita terima seperti itu ya, kita dapat menerima seperti yang nomor 3 itu Bapak Ibu, kita dapat menerima atau kita menolak seperti itu permintaan akses data kita kepada praktisi ini, kepada perguruan tinggi ini, seperti itu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini bisa terjadi komunikasi antara dosen dan juga praktisi yang dilakukan untuk bisa match seperti itu ya, disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di permintaan kolaborasi apabila nanti misalnya bagi Bapak Ibu yang sudah diterima tadi ya dengan lama pertemuan itu jam mengajarnya Bapak Ibu di perguruan tinggi itu gitu ya. Itu nanti akan ada tombol yang seperti baris yang nomor 2 di contoh ini. Nah, Bapak Ibu ketika praktisi perguruan tinggi memilih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan ada status permintaan kolaborasi diterima seperti itu dan tombol ajukan pembatalan akan muncul untuk permintaan kolaborasi yang diterima. Sehingga bagi Bapak Ibu misalnya sudah diterima oleh perguruan tinggi itu, tetapi Bapak Ibu masih berpikir sepertinya belum ya gitu. Nah, itu bisa diajukan pembatalan. Nah, dengan catatan di sini ketika permintaan kolaborasi telah diterima, akses kontak praktisi dan dosen akan terbuka untuk kedua belah pihak untuk memudahkan komunikasi. Sehingga Bapak Ibu dapat setelah klik diterima di sini, Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan dosen langsung secara WhatsApp seperti itu atau email. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, untuk pusat bantuan Bapak Ibu dapat melakukan misalnya apabila ada Bapak Ibu terkendala teknis seperti itu ya, kok tidak bisa disubmit atau seperti apa seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu dapat menghubungi pusat bantuan. Mungkin saya di sini akan mengundang Pak Adrian. Pak Adrian, ready Pak? Siap Pak. Oke, silakan Pak Adrian untuk bercerita tentang pusat bantuan. Pak Adrian, suaranya belum masuk Pak. Oh ya, mohon maaf. Nah, sudah ya. Sekarang. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, saya izin untuk melanjutkan terkait pusat bantuan. Pusat bantuan adalah salah satu fitur di mana Bapak Ibu dapat mencari informasi lebih jauh tentang program praktisi mengajar ataupun fitur-fitur yang ada dalam platform. Boleh next? Nah, pusat bantuan dapat diakses yang pertama-tama bila Bapak Ibu mengakses laman kami yaitu praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Maka di sana di pojok kanan atas akan ada tulisan butuh bantuan. Nah, di sana bisa diklik dan saat diklik nantinya Bapak Ibu akan masuk ke dalam laman pusat bantuan kami. Boleh next? Nah, yang kedua adalah dengan cara saat Bapak Ibu masuk ke dalam platform, maka ada menu di bawah di sisi kiri
paling bawah juga ada tulisan butuh bantuan. Nah, di sana Bapak Ibu bisa klik butuh bantuan dan bisa langsung masuk ke dalam laman pusat bantuan kami. Boleh next? Nah, cara yang ketiga adalah Bapak Ibu dapat langsung mengakses laman pusat bantuan melalui https://pusatinformasi.praktisimengajar.id /HC_IN-GB. Nah, dengan demikian Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam halaman pusat bantuan dan di sana Bapak Ibu dapat lihat di di kanan bawah pusat bantuan. Nah, di situ Bapak Ibu dapat bercakap-cakap langsung dengan agen kami yang akan menangani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu lewat email. Seperti itu. Boleh next? Nah, fitur pada pusat bantuan sendiri, Bapak Ibu dapat menggunakan kolom pencarian untuk mencari topik-topik kendala yang dialami. Juga terkait kebutuhan informasi tentang program. Nah, pada laman kami tersedia fitur untuk cari informasi. Bapak Ibu bisa coba untuk mengetikkan atau menginput dengan topik-topik, contohnya umpamanya pendaftaran isi. Nah, maka nanti akan ada mengarah kepada artikel yang menjelaskan tentang proses pendaftaran praktisi. Boleh next? Nah, fitur yang kedua dapat juga dengan melihat berdasarkan kategori. Bapak Ibu mencari pertama kategori praktisi dan institusi praktisi. Nah, terkait registrasi praktisi, apa yang praktisi akan lakukan, termasuk cari mata kuliah, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Mas Brian, akan ada di sisi sebelah kiri di bagian praktisi dan institusi praktisi. Sedangkan untuk bagian kanan atau perguruan tinggi dan dosen adalah artikel-artikel yang menjelaskan terkait seluruh panduan dan juga cara-cara bagaimana perguruan tinggi mendaftar dan berkolaborasi. Boleh next? Nah, kami juga menghadirkan beberapa topik-topik populer, yaitu antara lain cara publikasi, template proposal, dan lain-lainnya, ada pada bagian bawah pembagian topik tadi antara praktisi dengan perguruan tinggi. Boleh next? Nah, selain itu, praktisi atau Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi juga dapat mencari informasi pada laman pusat bantuan berdasarkan kategori informasi, yaitu informasi yang sifatnya umum, kemudian informasi terkait seleksi, dan juga terkait pelaksanaan program. Boleh next? Nah, ini adalah contoh artikel-artikel yang disajikan pada saat Bapak Ibu mencoba untuk mencari informasi di dalam pusat bantuan. Boleh next? Nah, bila Bapak Ibu berkenan untuk menghubungi agent, bila pokoknya sudah mencoba untuk mencari informasi ternyata masih ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab atau tidak menemukan jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu atau kendala Bapak Ibu, maka dapat menghubungi pusat bantuan atau kita suka bilang dengan ban, yaitu sebelah pojok kanan bawah. Di sana ada floating button pusat bantuan. Bapak Ibu bisa klik di sana, tuliskan nama lengkap Bapak Ibu, email yang aktif, dan juga dapat memilih perihal, serta mungkin boleh cantumkan terkait periode program praktisi mengajar yang ada atau yang diikuti Bapak Ibu. Boleh next? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, bila berkenan nanti kita akan melakukan demo untuk terkait pusat bantuan ataupun bila diperlukan untuk registrasi. Saya kembalikan kepada Bu Lis. Terima kasih, Bu Lis. Baik, terima kasih Pak Brian dan Pak Adrian yang sudah cukup detail menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar, kemudian bagaimana untuk bisa perjodohan ini nanti peminangan dengan dosen, mata kuliah, gitu. Tadi sudah dijelaskan dan ketika ada kendala sudah ada pusat bantuan yang disampaikan Pak Adrian. Nah, karena di sini hadir langsung beliau-beliau yang akan memberikan penjelasan bagi Bapak Ibu praktisi yang sudah mendaftar atau akan mendaftar ketika ada kendala. Karena kemarin Pak Brian, Pak Adrian ada yang praktisi, Mbak aku udah ngisi Mbak, tapi ada yang belum tak lengkapi. Nah ini ada apa yang lengkapi itu ya. Nah ini mumpung ketemu beliau-beliau ini,
ketidaklengkapan itu karena apa? Kesulitankah atau karena sibuk? Nah, kalau sibuk tadi Pak Brian sudah mengatakan simpan dulu supaya aman, nanti dilanjut lagi. Baiklah, kita akan membuka sesi untuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand dan jangan lupa untuk nanti menyebutkan Bapak Ibu dari institusi mana atau mungkin ini yang baru ataukah yang sudah pernah bergabung, silahkan supaya bisa nanti untuk direspon oleh Pak Brian ataupun Pak Adrian. Izin mungkin bisa kita undang, silahkan untuk raise hand. Nah, mungkin kita bisa lihat dari Pak Subhan Asir Dai. Silahkan Bapak untuk bisa open mic. Ya, silahkan Pak Subhan Asir Dai. Bisa dengar suara saya, Bu? Sudah sekarang Pak. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Karena saya di Gorontalo, jadi waktunya Indonesia Wita, bukan WIB. Jadi kita beda 1 jam kayaknya. Jadi kemarin saya sudah memang mendaftar untuk di dosen praktisi, mengajar praktisi mengajar ya. Kemudian untuk kesemuanya memang saya sudah isi. Cuman kan mohon maaf pekerjaan saya sebagai anggota Polri, mohon maaf izin. Jadi saya memang untuk di praktisinya biasanya melakukan pemeriksaan biasanya ya sesuai dengan KUHP. Jadi saya belajarnya ilmu hukum misalnya. Nah, ini yang jadi, tapi itu S1 sama S2-nya di hukum. S3-nya yang saya ke antropologi, tapi antropologi bahasnya hukum juga. Nah, untuk yang hampir seluruhnya platform yang ada saya sudah isi, cuman untuk sementara saya masih menunggu. Dan untuk kendalanya memang kan saya belum perwira, jadi masih bintara. Untuk yang itu saya isinya cuman staf ya, bintara staf di Polda Gorontalo ya. Jadi apakah itu nantinya akan jadi persoalan atau tidak ya saya serahkan semua ke Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan jangan kepada saya terkait dengan pekerjaan saya misalnya ya, apakah memang saya diizinkan untuk menjadi dosen praktisi atau tidak ya, tenaga praktisi mengajar atau tidak. Itu saya rasa untuk yang pengisian platformnya saya tidak punya persoalan karena keseluruhannya saya sudah isi. Saya hanya kurang menunggu saja, Bu ya Pak, kurang menunggu izin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk ya menyampaikan sesuatu ya Bu Pak ya, izin. Baik, terima kasih. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Pak Subhan Asir atas partisipasi dan kontribusinya sudah mengisi lengkap, tetapi tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin silahkan Pak Brian untuk memberikan tanggapan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Subhan Asir Dai ya. Luar biasa Pak, semangatnya untuk bisa berkontribusi juga ya Pak ya di program praktisi mengajar. Dan sudah tepat ya Bapak apabila tadi sudah memilih sesuai dengan level di jabatan Bapak ya di perusahaannya atau di Polri ya tadi ya Pak, di kepolisian ya Pak. Ya. Di Polda Gorontalo tadi. Polda Gorontalo, ya mohon maaf. Ya. Ya, jadi apabila nanti sudah selesai semuanya Bapak, mohon ditunggu saja. Nah, proses verifikasi akan dilakukan oleh tim dan apabila nanti sudah diterima, Bapak bisa memilih untuk di mana akan mengisi. Tadi Bapak punya keahlian di bidang hukum ya Pak ya, terkait dengan itu. Nah, nanti bisa memilih memilih mata kuliah ya yang sesuai dengan keahlian Bapak seperti itu. Mungkin Mas Adrian bisa menambahkan. Ya, tadi terkait diterima atau tidak, intinya Pak, terkait apakah sebagai staf atau apapun, semuanya kami terima selama memenuhi kualifikasi yang sifatnya menjadi umum, yaitu antara lain pengalaman 5 tahun S1, D3, S1,
atau LD4 atau sederajat, dan kemudian tidak ber-NIDN, NIDK maupun NITK. Di luar itu, maka Bapak eligible untuk masuk sebagai praktisi yang dapat dipertimbangkan oleh perguruan tinggi. Nah, terkait terpinang atau tidak, itu nanti dilihat dari kebutuhan perguruan tingginya, Pak. Baik. Saya percaya nih, banyak juga perguruan tinggi yang pasti membutuhkan keahlian dari para aparatur sipil negara untuk bisa memberikan best practice atau informasi atau case study di dalam dunia industri atau dunia berarti ini berhubungan dengan security ya Pak. Nah, mungkin bila punya kenalan dari perguruan tinggi, monggo Pak, silahkan diajak untuk membuka kelas di dalam program praktisi mengajar ini dan akhirnya nanti mengundang Bapak. Silakan. Ya, jadi begini, saya mohon izin lagi kembali Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang saya sudah lama untuk menjadi istilahnya kemarin bukan mengajar praktisi ya, tapi hanya dosen LB ya, luar biasa. Ya, jadi karena waktu kami juga banyak tersita untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, sehingga memang kita tidak bisa untuk terlalu berlama-lama di dunia luar ya, di luar dari institusi kami sebenarnya. Cuman saya tetap untuk menambah wawasan saya sebenarnya menjadi seorang pengajar di kampus, di universitas. Dan memang itu sudah lama saya kerjakan, Pak, dari semenjak 2016. Tapi saya kan tidak ambil NIDK ataupun NIDN ya, karena memang tidak bisa. Kalau NIDK kayaknya bisa kemarin, tapi saya belum mengurus untuk NIDK. Itu saja sih, Pak, karena kalau di perguruan tinggi yang ada di Gorontalo juga ada beberapa yang saya ikut di dalamnya menjadi tenaga pengajar juga di situ, tapi belum ada sebutan bahwa ini tenaga pengajar praktisi atau bukan. Hanya saja saya bantu mereka untuk memberikan atau menyumbangkan ilmu apa yang saya ketahui, kemudian saya sumbangkan ke kampus-kampus yang ada di Gorontalo sebenarnya. Demikian Pak, Bu, izin. Baik, terima kasih Pak Subhan Asir. Tadi mudah-mudahan juga menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Mungkin juga sudah ada yang punya pengalaman yang sama dengan Pak Subhan Asir ya. Dan selanjutnya terima kasih Pak. Selanjutnya kita undang Bapak Rahmat Agus Duyanto. Silahkan Pak untuk bisa open mic. Bapak Rahmat Agus, ada hadir? Belum hadir? Oh, ada Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat Agus. Belum ada, kita lanjut ya, kita undang. Oh, namanya sama. Kita undang Bapak